Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 SSD ingin mempresentasikan hasil praktikum kami modul 6. Oke, pertama-tama itu kita mengimport library, kita menggunakan 6 library, yaitu ada TD versi, ML3 versi, ML Tuning, Paradox, sama KKN, dan ggplur. Nah, di sini nih masing-masing dari package ini punya kegunaan masing-masing, yaitu pertama ada TD versi ini kegunaannya itu untuk mengumpulkan paket analisis data dan visualisasi. Selanjutnya di sini ada LM3 versi itu untuk pembelajaran mesin dengan R. Nah, selanjutnya di sini ada ML3 Tuning, alat untuk penyetelan hiperparameter model pembelajaran mesin. Dan selanjutnya di sini ada Paradox. Nah, ini nih untuk mendukung bangunan dan penilaian model yang fokusnya itu ke visualisasi. Selanjutnya ada KKN, yaitu metode untuk klarifikasi dan regresi, dan yang terakhir ada ggplur. Nah, di sini tuh, alat untuk membuat plot dengan penyelesaian tambahan untuk publikasi ilmiah. Nah, selanjutnya di sini kita panggil library yang digunakan. Nah, masing-masing library ini punya kegunaan masing-masing, dan kita itu menggunakan 4 library. Yang pertama itu ada library versi. Nah, dari si library ini dimuat, kita itu bisa langsung pakai semua alat analisis data dan peralatan visualisasi yang ada di dalamnya tanpa repot-repot lagi kita masukin satu persatu. Nah, begitu juga, ML3 versi, ML3 Training, dan Sometime Family. Nah, selanjutnya di sini kita download data. Oke, data yang kita gunakan itu data diabetes ya. Oke, selanjutnya itu di sini yang pertama, baris pertama ini kita baca data dari file data diabetes dan simpan ke variabel diabetes. Nah, parameter string ini ngasih tahu R bahwa kolom yang isinya teks mau dianggap sebagai faktor, gitu. Terus yang keduanya ini kita pastiin kalau semua kolom yang isinya angka itu benar-benar jadi angka, bukan integer. Jadi kita pakai mutate buat ngerubah jadi numerik. Dan yang terakhir, baris terakhir ya, kita itu pakai glimpse diabetes. Ini nih buat lihat struktur data diabetes yang udah kita baca tadi. Jadi kita bisa lihat apa aja kolomnya, tipenya, dan sebagainya. Nah, berikut outputnya. Dari sini kita bisa ngelihat Kak, apa aja tipenya, kolomnya, dan sebagainya. Lalu di sini kita mendefinisikan objek, teks, dan learning. Nah, yang pertama, pada baris pertama itu kita bikin variabel baru namanya teks diabetes. Nah, variabel ini isinya adalah objek baru yang kita bikin dari kelas teks relatif yang ada dipakai ML3 tadi. Terus kita kasih nilai buat beberapa atribut. Nah, di sini ID-nya kita kasih nama diabetes. Terus backcat-nya ini kayak datanya kita pakai apa, nah kita itu pakai data diabetes yang udah kita baca sebelumnya. Nah, target kita ini kita nentuin kolom mana yang jadi target, yaitu kolom outcome. Nah, positif ini ngasih tahu ke R kalau kolom outcome ini nilai positifnya itu yang dianggap cache. Nah, selanjutnya di sini planner. Nah, ini tuh pada baris pertama kita bikin variabel baru namanya itu learner1. Nah, variabel ini isinya adalah objek baru yang kita bikin dari kelas learner yang mungkin udah kita load dari paket elementary sebelumnya, yang ini berarti ya. Nah, terus di baris ini kita kasih tahu R, kita mau pakai metode pembelajaran mesin apa. Nah, di sini kita pakai pembelajaran BlockRec. Oke. Terus predicate type prop-nya ini
ngasih tahu R bahwa kita pengen hasil prediksi itu dalam bentuk probabilitas. Nah, begitu juga dengan yang di bawah ini. Nah ini, kalau tadi kita pakai metode log-reg, kalau yang ini kita pakai LDA. Kita juga ngasih tahu kalau kita juga pengen output-nya nilainya itu harus probabilitas. Oke, selanjutnya ini untuk memeriksa pengukuran. Nah, ini baris pertama mengubah objek LMR menjadi format data table menggunakan fungsi as data table dari paket data table. Ini berarti kita bisa bekerja dengan data itu seperti tabel di R. Lalu baris kedua ini ada 1 sama dengan 5.25, key label text type. Berarti kita hanya mau lihat baris pertama sampai ke 5 saja dari dari MSR table ini, tapi hanya kolom key label dan text type-nya aja. Oke. Nah, ini output-nya ini dapat dilihat, kita cuman bisa ngelihat 5 baris saja karena tadi kita di sini cuman pengen lihat 5 juga. Dan di sini nih output-nya berisikan mengenai kunci label jenis informasi dari setiap matriks evaluasi ya. Terus selanjutnya ini baris pertama ini ngambil 5 baris, sama kita ngambil 5 baris pertama dari tabel MSS table yang berisi informasi tentang matriks evaluasi dalam model pembelajaran mesin. Nah, di dalam kurung siku ini, kita hanya tertarik pada kolom-kolom tertentu, kayak kolom key, package, predict type, terus text property, gitu-gitu. Kita cuman minta fokus ke kolom-kolom ini aja gitu. Nah, yang keluar juga begitu. Oke, selanjutnya di sini kita yang ini berisikan kode yang ini nih, baris tersebut mengonfirmasi set parameter dari model regresi logistik ke format data table. Ini memudahkan untuk melihat dan memahami parameter-parameter yang untuk dikonfigurasi saat menggunakan model tersebut. Nah, di sini kita pakai model log-reg dan di sini kita menggunakan model LDA. Oke, berikut output-nya. Jadi, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan di bagian pengukuran. Berikut kode di bawah ini merupakan contoh penggunaan holdout spesifik using RSAMP holdout untuk regresi logistik. Nah, kita menggunakan resampling sama dengan RSMP holdout, terus RR sama dengan resample, dalam kurung tas sama dengan tas diabetes, learners sama dengan learner 1, resampling sama dengan resampling. Nah, dari program di atas itu kita gunakan RSAMP itu untuk resampling dan holdout itu adalah jenis resampling yang kita gunakan. Nah, kebetulan eh, resampling ini itu digunakan untuk membagi data menjadi 2 subset untuk menjadi 2 data, yaitu data training dan data testing. Selanjutnya kita menggunakan resample, yaitu kita gunakan untuk melakukan resampling pada tugas, yaitu tugasnya itu ada task diabetes, terus kita juga menggunakan learner sebagai model pembelajaran, yaitu learner 1, dan juga kita menggunakan resampling, resampling sama dengan resampling itu agar kita bisa menjalankan proses resample ya. Lalu selanjutnya ada RR dollar agregat dalam kurung MSR dalam kurung classif.acc. Nah, RR ini adalah objek yang berisikan dari
proses resampling yang dilakukan pada proses proses sebelumnya. Biasanya objek ini berisi hasil prediksi dari model pembelajaran pada setiap iterasi resampling. Lalu dolar agregat itu kita gunakan untuk menghitung statistik ringkas dari metrik evaluasi kinerja yang dipilih. Nah, dalam kasus ini kita ingin menghitung statistik ringkas untuk metrik evaluasi kinerja klasifikasinya, teman-teman. Lalu untuk MSR Classif.acc ini itu merupakan metrik evaluasi yang dihitung, yaitu akurasi dari klasifikasinya. Lalu selanjutnya itu ada resampling sama dengan RSAMP holdout, RR sama dengan resample dalam kurun task sama dengan task diabetes, learner sama dengan learner 2, resampling sama dengan resampling. Nah, ini tuh kita gunakan untuk melakukan proses resampling pada metode holdout pada data diabetes dalam yang diabetes yang kita maksudnya task underscore diabetes dengan menggunakan model pembelajaran learner 2. Jadi yang membedakan yang pertama dan yang kedua ini adalah metode pembelajarannya. Jadi kita bikin dua metode pembelajarannya. Yang pertama itu kita membuat metode pembelajaran yang pertama dan yang kedua metode pembelajaran kedua. Selanjutnya RR dolar agregat MSR klasif.acc itu sama kayak sebelumnya, cuman dia ini menggunakan metode resampling yang di atas, yaitu pada metode pembelajaran yang kedua, makanya hasil nanti berbeda. Ini bisa kita lihat hasilnya berbeda dengan menggunakan metode pembelajaran pertama itu nilai klasifikasinya itu sebesar 0,749004, sementara untuk menggunakan metode pembelajaran kedua itu hasil klasifikasinya itu 0,77290084 gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya itu eh, kita nge-benchmark function menggunakan resampling function untuk mengestimasi performa berdasarkan strategi resampling. Sebagai contoh dapat dilihat minimal kode di bawah ini untuk membandingkan hasil klasifikasi akurasi regresi logistik. Nah, kita menggunakan LRNS sama dengan C dalam kurung cleaner 1, LRN dalam kurung classific futureless. Habis itu ada D benchmark underscore grid dalam kurung tak sama dengan task diabetes, learner sama dengan LRNS, terus selanjutnya resampling sama dengan resampling, terus ada BMR sama dengan benchmark, design sama dengan D. Nah, LRNS ini merupakan eh, eh, LRNS ini akan mendefinisikan vektor yang berisi dua model pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu model pembelajaran pertama sama yang kedua. Terus D sama dengan benchmark dan seterusnya itu kode ini menggunakan fungsi benchmark untuk membuat sebuah desain percobaan benchmark. Desain tersebut mencakup kombinasi dari tugas, model pembelajaran, dan metode resampling yang ditentukan sebelumnya. Yaitu kita menggunakan metode resamplingnya itu holdout. Lalu selanjutnya ada BMR, benchmark dalam kurung desain sama dengan D. Kode ini melakukan benchmarking dengan menggunakan desain percobaan yang telah dibuat sebelumnya. Ini akan menghasilkan objek BMR yang berisi hasil dari benchmark, termasuk metrik-metrik evaluasi kinerja dari setiap model pembelajaran yang diuji. Lalu selanjutnya ada ACC sama dengan BMR dolar agregat dalam kurung MSR classific.acc. Lalu selanjutnya itu ada ACC dalam kurung task underscore ID learner.id klasifikasi.acc. Nah, kita gunakan
ACC sama dengan BMR dolar agregat itu kita gunakan untuk mengambil hasil objek dari BMR yang tadi kita proses. Terus habis itu dolar agregat MSR classified.acc itu kita gunakan untuk menghitung statistik dari agregat untuk menghitung statistik agregat dari metrik evaluasi kinerja yang dipilih. Dalam hal ini, akurasi klasifikasinya itu kita menggunakan classify.acc. Hasilnya akan disimpan dalam ACC. Lalu, untuk program selanjutnya itu kita gunakan eh, untuk memilih kolom-kolom tertentu dari objek ACC. Yaitu nanti kita memilih 3 kolom, yaitu ada tax ID, learner ID, dan classify.acc. Selanjutnya itu ada LRNS sama dengan learner 2, learner classify featureless. Habis itu ada D sama dengan benchmark underscore grid dalam kurung tak sama dengan tes diabetes, learner sama dengan LRNS, resampling sama dengan resampling, BMR sama dengan benchmark, design sama dengan D. Ini sama aja kayak yang sebelumnya, yang di sini itu fungsinya sama aja. Cuman perbedaannya itu kita menggunakan tadi pembelajaran kedua, dan hasilnya pasti beda, cuman ini kita untuk menguji aja. Habis itu yang kode program ini juga sama aja nah, dengan hasil yang di sebelumnya, hanya perbedaannya hanya di eh, metode pembelajarannya aja. Lalu selanjutnya itu ada strategi resampling, query, query perintah query yang kita gunakan terdapat dalam package MLR3. Jadi ini sebelum kita menggunakan query ini kita harus menginstal package MLR3-nya itu supaya bisa berjalan, teman-teman. Dulu kita menggunakan program s.data.table dalam kurung MLR resamplings. Nah, ini kita gunakan untuk mengkonversikan objek MLR resampling menjadi objek tipe data tabel. Lalu eh, kita menggunakan fungsi s.data.table itu untuk mengubah MLR resamplingnya, di mana MLR resampling ini menjadi objek. Nah, ini nanti MLR resampling ini yang akan kita ubah menjadi tipe data tabel dengan menggunakan program S-Data Table, teman-teman. Lalu, selain kita ingin mengubah tabel datanya MLR sampling ini, itu bisa kita gunakan untuk memanipulasi data MLR sampling ini. Jadi, itu bisa memudahkan kita untuk memanipulasi data yang ada di MLR sampling. Baik, selanjutnya kita bagian konstruksi, yaitu setelah kita memilih query, apa yang akan digunakan dalam teknik resampling, maka selanjutnya kita akan membangun resampling menggunakan fungsi LSMP. Nah, kita menggunakan kode pertama itu kita menggunakan resampling sama dengan RSMP sama dalam kurung holdout sama kayak yang pertama tadi fungsinya. Terus print resampling. Nah, ini itu kita untuk menampilkan data resampling holdout yang kita gunakan sebelumnya. Lalu resampling sama dengan RSMP holdout rasio 0,8. Ini itu supaya data data yang kita gunakan itu kita bagi menjadi 2. Jadi sistem pembagiannya nanti ada 2 data uji dan data eh, biasa ya, di mana data yang tidak kita uji itu nanti sebanyak 80% dan data yang bakalan kita uji itu 20%. Lalu selanjutnya kita menggunakan resampling dollar parem underscore set dollar value sama dengan list dalam kurung rasio sama dengan 0,5 itu kita gunakan untuk mengupdate
supaya data training sama data tesnya itu eh, nilai pembagian datanya itu sebanyak 50/50. Selanjutnya, resampling sama dengan RSMV dalam kurung CV, fold sama dengan 10 itu kita gunakan untuk resampling dengan menggunakan metode cross validation dengan lipatan yaitu 10. Nah, dalam cross validation, dataset itu akan dibagi menjadi sejumlah lipatan, yaitu 10 lipatan. Lalu model yang dipelajari itu ada pada 9 lipatan dan eh, diuji pada satu lipatan yang tersisa. Nah, proses ini diulangi sebanyak 10 kali sehingga setiap lipatan yang digunakan sebagai data penguji tepat satu kali. Lalu dengan menggunakan RSMV dalam kurung CV, fold sama dengan 10, itu kita memberi tahu sistem bahwa kita menggunakan validasi silang atau cross validation dengan 10 lipatan. Nah, objek resampling yang dihasilkan akan menggunakan metode tersebut untuk melakukan validasi model. Nah, selanjutnya mungkin di bagian instantiation ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, instantiation. Di sini kita mendefinisikan objek resampling dengan menggunakan metode holdout untuk melakukan resampling. Metode holdout merupakan metode untuk membagi data menjadi dua, yaitu data training dan juga data testing, dengan rasio sebesar 0,8, yang artinya 80% merupakan data training dan 20% merupakan data testing. Selanjutnya, kode ini untuk membuat instansi strategi resampling. Nah, dari objek resampling yang kita bangun sebelumnya. Pada taks yang dimaksud adalah taks diabetes, yang hal ini akan memanifestasikan partisi tetap dan menyimpan indeks baris untuk set training dan juga untuk set testing. Indeks set training pada iterasi pertama akan kita simpan ke dalam objek train IDS. Lalu untuk set testing pada iterasi pertama kita simpan ke dalam objek test IDS. Lalu untuk melihat struktur data kedua objek tersebut, kita menggunakan fungsi str. Nah, berikut ini merupakan struktur data dari train IDS. Lalu untuk struktur data dari tes IDS sebagai berikut. Lalu kita lanjut ke eksekusi. Di sini, resampling mewakili strategi resampling yang kita gunakan, yaitu cross validation dengan fold sebesar 4, yang artinya dataset kita bagi menjadi 4 lipatan. Lalu ada objek RR, di sini ada fungsi resample, yaitu untuk menguji resampling dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Di sini yang kita gunakan adalah learner 1. Nah, dataset yang kita gunakan adalah taks diabetes. Lalu di sini resampling merupakan objek yang mewakili strategi resampling yang kita gunakan. Kita definisikan sebelumnya yaitu cross validation. Nah, hasilnya akan mengembalikan objek resample result yang memuat semua informasi performa secara umum. Objek resample result ini akan disimpan sebagai objek RR. Lalu untuk menampilkan objek RR tersebut, kita menggunakan fungsi print. Sebagai berikut ini. Lalu format objek RR kita ubah menjadi data table, di mana data table merupakan struktur data yang fleksibel dan efisien untuk melakukan manipulasi data. Oke, selanjutnya di sini untuk menghitung matriks performa yang kita dapatkan sebelumnya dari objek RR, dengan matriks yang kita gunakan adalah matriks akurasi klasifikasi. Lalu kode yang di bawah ini
kita akan memilih kolom iterasi dan kolom akurasi klasifikasi saja. Nah, dapat dilihat sebagai berikut. Di sini iterasi akan mewakili nilai iterasi dan akurasi klasifikasi akan mengembalikan nilai akurasinya, di mana iterasi pertama dapat dilihat bahwa akurasi klasifikasinya sebesar 0,75391 dan untuk iterasi keempat juga dapat dilihat bahwa nilai akurasi klasifikasinya yaitu 0,7872340. Lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai agregat dari matriks performa dari objek RR, di mana kita menggunakan matriks akurasi klasifikasi. Nah, nilai agregat ini dapat berupa rata-rata, median, dan sebagainya. Nah, di sini kita memperoleh hasilnya yaitu 0,7726064. Nah, selanjutnya sama kita akan mencari nilai agregat dari matriks performa menggunakan dari objek RR menggunakan matriks akurasi klasifikasi. Namun yang kita gunakan yaitu rata-rata dari mikro. Yang kita peroleh yang hasilnya adalah sama seperti sebelumnya yaitu 0,7726064. Lanjut ke inspeksi. Di sini ada objek RRDT di mana dia menyimpan objek RR dalam bentuk data table. Lalu kita panggil yaitu RRDT sebagai berikut. Kemudian kita akan melihat prediksi dari RRDT. Ya, hasilnya sebagai berikut ini. Kemudian kita menggunakan fungsi all.equal di mana ini berfungsi untuk membandingkan dua objek. Sini kita bandingkan yaitu RRDT prediction dengan RR predictions. Nah, apabila outputnya true seperti ini, berarti kedua objek tersebut hampir sama atau sama. Selanjutnya, di sini ada objek pred yang menyimpan nilai prediksi dari objek RR. Lalu kita panggil hasilnya sebagai berikut ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung matriks performa dari objek pred dengan menggunakan matriks akurasi klasifikasi yang hasilnya yaitu 0,7726064. Baik, selanjutnya kita akan melihat resampling with stratification and grouping. Di sini kita menggunakan data penguin pada dataset diabetes untuk melakukan beberapa operasi seperti operasi pengesahan data berdasarkan tahun dan menghasilkan pengelompokannya itu outcome. Di sini kita melakukan resampling dengan menggunakan metode leave one out atau LOO. Kemudian pengelompokannya itu berdasarkan tahun dan didefinisikan menjadi iterasi 1, iterasi 2, dan iterasi 3. Di sini kita bisa lihat untuk iterasi satunya tahun 2009 dengan jumlah data sebanyak 120. Ke bawah, lanjut. Ke bawah, ke bawah. Up. Ini lanjut untuk iterasi kedua itu tahun 2007 dengan jumlah datanya sebanyak 110 dan untuk iterasi 3 itu tahun 2008 dengan jumlah datanya sebanyak 114. Ke bawah lagi. Bawah. Stop. Kemudian udah stop prop table. Dan sini ada prop table yaitu untuk menghitung proporsi antara case dan kontrol dalam dataset diabetes. Ini kita bisa lihat
case-nya itu ada di angka 0,3484,043 dan kontrolnya itu ada di angka 0,651597. Kemudian kita akan melanjutkan desampling dengan menggunakan metode cross validation dengan fault-nya itu sama dengan 3. Sini kita bisa lihat outcome-nya itu pada case ada di angka 0,365339 dan kontrolnya ada di angka 0,6334661 untuk iterasi 1, dan untuk proporsi table iterasi kedua kita bisa lihat case-nya itu ada di angka 0,32669932, kemudian kontrolnya ada di angka 0,6733068. Selanjutnya pada iterasi 3 tahun 2008 itu kita bisa lihat case-nya ada di angka 0,352 dan kontrolnya ada di angka 0,648. Selanjutnya sini kita menggunakan stratum sebagai outcome-nya. Untuk iterasi 1 kita bisa lihat itu case-nya ada di angka 0,3665339 dan kontrolnya 0,6334661. Kemudian untuk iterasi 2 atau tahun 2007 dengan menggunakan stratum di sini case-nya itu ada di angka 0,348 dan kontrolnya 0,652, dan untuk iterasi 3 atau tahun 2008 case-nya itu ada di angka 0,348 dan kontrolnya 0,652. Lanjut lagi ke bawah. Oke, stop. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan confusion matrix untuk mengukur kinerja dari model klasifikasi pada dataset diabetes. Di sini kita menggunakan data train pada learner 1 dan data test pada prediction. Ini kita bisa true positifnya itu pada case ada di angka 27 dan kontrolnya 13. True positif kontrol itu 25 dan true negatifnya itu 85. Sini kita menggunakan package MLR 3 measures untuk melakukan perhitungan conversion matrix. Ini kita bisa lihat true positifnya ada di angka 27, true negatifnya 13 pada case, kemudian pada kontrol true positifnya itu 25 dan 85 untuk true negatifnya. Ini juga kita bisa lihat nilai akurasinya itu ada di angka 0,7467, kemudian errornya itu ada di angka 0,2533 dan F1 skornya itu ada di angka 0,5870. Selanjutnya ke bawah. Sini kita lihat prediction dengan threshold 0,99. Di sini F1 skornya none ya. Dan true positive control 52 dan true negative controlnya itu 98. Lanjut ke bawah untuk threshold dengan nilai 0,01. Sini kita bisa lihat nilai F1 skornya itu ada di angka 0,5174 dengan nilai akurasinya 0,3533 dan nilai errornya 0,6467. Ini untuk threshold 0,01, true positive case-nya itu 52 dan true negatifnya itu 97. Oke, cukup sekian, bisa dilanjutkan lagi dengan teman saya. Baik, selanjutnya ada erosi curve yang merupakan suatu representasi grafis yang membantu kita dalam memahami kinerja model secara menyeluruh. Dengan memanfaatkan erosi curve, kita dapat memilih threshold yang sesuai tergantung pada prioritas kita terhadap FPR atau TPR. Serta kita juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kualitas dan kecocokan model klasifikasi tersebut. Dan sebagai pengingat, threshold merupakan nilai ambang antara kelas positif dan kelas negatif
Kemudian FPR atau false positive rate merupakan proporsi kelas negatif yang salah diklasifikasikan menjadi positif. Yang mana semakin kecil nilai FPR, semakin baik model tersebut. Kemudian ada TPR, true positive rate, merupakan proporsi kelas positif yang benar dalam diklasifikasikannya. Semakin besar nilai ini, semakin baik modelnya. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan teknik resampling dengan menggunakan teknik smooth synthetic minority oversampling technique, kita perlu melakukan standarisasi dengan membuat distribusi data menjadi memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1 yang bertujuan untuk mempermudah kita dalam melakukan interpretasi dan analisis model tersebut. Setelah itu, kita akan melakukan oversampling dengan tujuan untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Sehingga kita akan membuat suatu sampel sintetis sehingga kelas minoritas akan memiliki banyak nilai yang sama dengan kelas mayoritasnya. Kemudian kita akan membuat pelatihan model untuk regresi logistik dan regresi LDA. Regresi logistik digunakan untuk memprediksi suatu probabilitas suatu peristiwa dengan menggunakan suatu variabel prediktor. Lalu untuk dalam membuat model untuk LDA digunakan untuk klasifikasi yang dikhususkan untuk kejadian di mana beberapa variabel prediktor yang berkorelasi. Selanjutnya kita akan melakukan interpretasi terhadap model yang telah kita buat sebelumnya. Dalam tahapan ini biasa dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh perubahan prediktor terhadap respon menurut masing-masing modelnya yang telah kita buat sebelumnya. Pertama, kita memiliki kode reclog train. Berarti ini adalah pemodelan regresi logistik yang telah kita buat sebelumnya. Pertama, kita akan menampilkan summary model, melihat ringkasan model menggunakan fungsi summary untuk mendapatkan informasi penting seperti nilai koefisien, standar error, z-value, dan p-value untuk setiap variabel prediktor dalam model. Hal ini membantu kita untuk memahami signifikansi masing-masing variabel dalam memprediksi hasil yang kita amati. Dalam hal ini, pregnancy dan skin thickness memiliki signifikansi yang sangat besar, di mana nilai signifikansinya hampir mendekati 0 untuk pregnancy dan skin thickness. Dimana seperti kita tahu, semakin nilai tersebut mendekati 0, maka semakin signifikan variabel tersebut. Lalu di sini ada fungsi TD dari package Broom. Dalam hal ini kita dapat mendapatkan informasi-informasi penting seperti nilai koefisien, standar error, z-value, dan p-value. Sama seperti menggunakan fungsi summary, tetapi dalam hal ini kita akan mendapatkannya dengan format table yang lebih terstruktur. Ini membuatnya lebih mudah untuk dimanipulasi dan memvisualisasikannya akan lebih mudah. Selanjutnya, kita juga akan menambahkan informasi seperti odds ratio ke output menggunakan fungsi mutate dari paket dplyr. Odds ratio memberikan perkiraan perubahan dalam probabilitas dari variabel prediktor ketika variabel tersebut meningkat satu satuan. Ini memberikan pemahaman yang lebih intuitif tentang dampak variabel prediktor terhadap hasil prediksi. Selanjutnya, masih menggunakan package Broom tadi, kita akan melakukan glance pada model. Langkah ini menggunakan fungsi glance dari paket Broom
untuk mendapatkan informasi tambahan dari model tersebut. Outputnya akan memberikan ringkasan yang lebih rinci tentang kualitas model seperti deviance, nilai AC, PAC. Informasi ini membantu kita dalam mengevaluasi keseluruhan model. Selanjutnya kita akan melakukan penginterpretasian model latihan terhadap model LDA-nya. Dalam hal ini kita akan menyimpan koefisien LDA yang dihasilkan dari model yang telah dilatih. Koefisien ini menunjukkan bobot atau kontribusi setiap variabel dalam fungsi diskriminan linear yang digunakan oleh model LDA. Kemudian kita akan melakukan prediksi dan visualisasi. Dalam hal ini kita akan menggunakan model LDA yang dilatih untuk membuat prediksi berdasarkan data diabetes. Output prediksi mencakup nilai LD1, yaitu nilai dari fungsi diskriminan linear untuk setiap observasi, serta kelas prediksi untuk setiap observasi.